touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Putra. Saya akan sedikit mereview buku Leadership in Action. Wujudkan mimpi kita dengan aksi nyata, yang ditulis langsung oleh Muhammad Toha selaku dosen saya. Nah, pernah nggak sih kita bertanya, kenapa ada orang yang mampu menggerakkan banyak orang, menginspirasi timnya, bahkan tetap dikenang meskipun masa jabatannya sudah berakhir? Jawabannya ada pada satu kata, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan bukan sekedar jabatan atau kekuasaan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi, mengarahkan, dan membawa orang lain menuju tujuan yang sama. Nah, kalau kita lihat dari video yang akan ditampilkan, ada gambaran sederhana tentang perbedaan antara bos dan leader. Perbedaan itu bukan inti pembahasannya, tapi cukup untuk membantu kita memahami apa kepemimpinan yang akan dibahas dalam buku leadership ini. Salah satu pelajaran paling penting dari buku ini adalah bahwa kepemimpinan selalu dimulai dari diri sendiri. Sebelum mampu memimpin orang lain, kita harus mampu mengelola diri kita terlebih dahulu, seperti disiplin, tanggung jawab, mengendalikan emosi, dan terus belajar adalah fondasi seorang pemimpin. Banyak orang yang ingin menjadi pemimpin tetapi belum siap memimpin dirinya sendiri. Kalau diperhatikan pada video tadi, sepertinya seorang leader tidak hanya memberi arahan tetapi juga memberi contoh. Hal itu sejalan dengan isi buku, bahwa teladan selalu lebih kuat daripada sekedar perintah. Karena orang akan lebih mudah mengikuti apa yang kita lakukan daripada apa yang kita ucapkan. Nah, selain mampu mengelola diri sendiri, seseorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas. Visi menjadi arah yang membuat setiap anggota tim memahami tujuan yang ingin dicapai bersama. Namun visi tidak cukup. Seorang pemimpin juga harus memiliki integritas, yaitu kesesuaian antara ucapan dan tindakannya. Nah, pada video tadi kita bisa melihat gambaran sederhana bahwa leader berusaha mengajak tim memahami tujuan bersama, bukan sekedar memberi instruksi. Inilah yang membuat kepercayaan tumbuh dalam sebuah tim. Nah, buku ini juga menjelaskan bahwa kepemimpinan pada dasarnya adalah tentang manusia. Selamat siang rekan-rekan. Di sini kita akan membahas mengenai program kerja kita satu periode ke depan. Maka dari itu saya membutuhkan ide-ide dari kalian. Silakan bagi yang mempunyai ide. Mohon maaf, sebelum saya menuangkan ide, saya mau menyampaikan bahwa banyak dari anggota divisi yang tidak konsisten. Contohnya saja, tidak ikut rapat, kurang berkontribusi, dan sebagainya. Lalu, bagaimana kita bisa menjalankan proker ini dengan maksimal? Betul, saya sebut saja orangnya biar jelas ya. Itu Mas Junaidi, rapat kemarin tidak hadir. Jobdesknya juga keteteran, ujung-ujungnya kita yang ngerjain. Baik, buat periode yang kemarin, saya tahu kalian semua banyak problem. Tapi untuk periode kali ini, kita harus lebih kompak lagi. Dan kelalaian yang kemarin jangan sampai terulang lagi. Menurut saya, ini harus diluruskan dulu, Mas. Baru kita dapat lanjut membahas proker. Baik, kita bahas itu dulu. Silakan Mas Junedi bisa berpendapat supaya bisa lebih jelas. Mohon maaf ya Mas Ivan dan teman-teman semuanya. Saya konfirmasi bahwa sebelumnya saya tidak mengikuti rapat dikarenakan saya sedang bekerja paruh waktu juga.
tetapi saya sudah meminta izin ke ketua panitianya. Perihal job check yang belum selesai, saya mohon maaf karena tidak memaksimalkan untuk mengerjakannya. Baik, saya dapat ambil kesimpulan di sini. Berarti terjadi kesalahpahaman antara kita semua. Komunikasi kita antar individu kurang baik. Dan saya ingin periode ini kita memperbaiki itu semua. Karena komunikasi adalah basic kerjasama dalam tim ini. Karena itu pemimpin harus mampu membangun komunikasi yang baik, mau mendengarkan dan memiliki empati. Banyak masalah dalam organisasi belum sih. Sebenarnya bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena komunikasinya kurang baik. Nah, video tadi memberikan contoh sederhana bagaimana seorang leader mau mendengarkan anggota timnya. Sikap seperti inilah yang membuat orang memaksa dihargai dan akhirnya bekerja dengan lebih semangat. Pada buku ini juga ada konsep yang begitu menarik menurut saya. Konsep itu yaitu servant leadership, yaitu kepemimpinan yang melayani. Nah, sebagai seorang pemimpin itu hadir untuk melayani, bukan dilayani. Ia memberikan dukungan ketika tim mengalami kesulitan, memberikan motivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, kalau kita kaitkan dengan video tadi, seorang leader tidak hanya hadir saat memberikan arahan, tetapi juga ikut membantu ketika tim menghadapi tantangan. Itulah salah satu bentuk pelayanan dalam kepemimpinan. Nah, dari seluruh pembahasan ini kita bisa memahami bahwa kepemimpinan bukanlah tentang kekuasaan. Kepemimpinan dimulai dari kemampuan mengelola diri sendiri, memiliki visi, menjaga integritas, membangun komunikasi yang baik, memiliki empati, dan melayani orang lain. Nah, video tentang leader tadi hanya ilustrasi sederhana yang membuat kita melihat bagaimana prinsip-prinsip itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada akhirnya menjadi pemimpin bukan tentang membuat orang mengikuti kita karena jabatan, tetapi karena keteladanan dan pengaruh positif yang kita berikan. Karena itu pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini bukanlah apakah saya seorang pemimpin, melainkan begini, sudahkah kita menjadi pribadi yang layak untuk diikuti? Nah, mungkin untuk review buku ini cukup sampai di situ. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.